Bab 906. Sialan. Si pengembara. Saat mendengar nama itu, tubuh warrior yang sedikit gemetar. Dia menoleh ke arah dekan dan berkata, "Si pengembara." Dekan mengangguk dan berkata, "Seorang pria yang dulunya adalah master hebat di Senzu di daratan tengah, kenapa? Kamu mengenalnya?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan melihat gulungan gambar itu. Pada saat ini, gelombang besar sudah terjadi di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke dunia spiritual ini, dia akan mendengar berita tentang leluhur pendiri sekte pedang lagi, dan pihak itu tampaknya sangat ahli dalam dunia ini. Dia ada di Senzu di daratan tengah sekarang. Warrior yang bertanya, "Sudah menghilang?" Orang tua itu juga mengarahkan pandangannya pada gulungan gambar itu dan berkata, "Saat itu, dia menghilang setelah menantang Master Senzu di daratan tengah." Ada yang berkata dia sudah mati, ada juga yang berkata dia menang, dan kemudian pergi ke tingkat yang lebih tinggi, tapi apa yang sebenarnya terjadi, mungkin hanya orang yang bertarung dengannya yang tahu. Warrior yang tidak berbicara lagi, dan matanya tertuju pada gulungan gambar. Di atas gulungan itu, hanya ada satu gunung, dan di kaki gunung itu ada sungai. Selain itu, tidak ada yang mengejutkan. Tapi ketika dia pertama kali melihat lukisan ini, dia tidak bisa berpaling. Dia sendiri tidak tahu apa alasannya, dan dia hanya tertarik dengan lukisan ini secara naluriah. Lukisan ini dilukis olehnya untuk muridnya saat itu. Kemudian, muridnya tidak membutuhkannya, lalu dia memberikannya padaku. Ngomong-ngomong, jiwa pedang muridnya itu juga mencapai alam ketiadaan. Aku tidak tahu banyak tentang ilmu pedang, jadi aku tidak tahu apa misteri lukisan ini, tetapi setelah melihatmu, aku tahu bahwa lukisan ini pasti berguna untuk kultivator pedang seperti kalian. Meskipun aku berjanji untuk membantumu naik ke alam ketiadaan, tetapi apakah kamu bisa naik atau tidak, itu semua tergantung pada dirimu sendiri," kata dekan. "Aku sangat penasaran kenapa kamu mengundangku untuk menjadi guru halaman luar. Apakah kamu benar-benar ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Bangau Putih untukmu?" kata warrior yang. Dekan berjalan ke samping warrior yang dengan ekspresi sedih di matanya dan berkata, "Saat itu, aku sama sepertimu, orang yang sangat beruntung, berbakat dan mengejutkan, tetapi sayangnya aku tidak seberuntung kamu. Di Akademi Bangau Putih, aku menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Oleh karena itu, aku tidak hanya diasingkan ke Kingsu, tetapi juga melibatkan guru dan kakak seperguruan. Jadi kamu ingin balas dendam?" kata warrior yang. Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan Akademi Bangau Putih bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Balas dendam benar-benar tidak mungkin, dan aku juga tidak ingin membalas dendam, karena jika bukan karena Akademi, tidak akan ada aku. Aku hanya ingin orang-orang tua yang mengeluarkanku dari Akademi saat itu tahu bahwa murid-muridku tidak lebih lemah dari murid mereka, itu saja. Aku dengar kamu sepertinya gagal." Warrior yang berkata pelan. Mulut orang tua itu sedikit berkedut, dan kemudian dia menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Bukan murid-murid itu yang lemah, hanya bisa dibilang bahwa para jenius di Senzu di daratan tengah terlalu kuat. Tidak perlu mengatakan yang lainnya, kamu seharusnya tahu Kazulou dan 4 lainnya. Perlu diketahui jika mereka berlima ditempatkan di Senzu di daratan tengah, itu hanya dapat dianggap lumayan. Sementara Akademi Bangau Putih yang menjadi akademi pertama di Senzu di daratan tengah, seharusnya dikatakan sebagai akademi pertama di dunia spiritual. Pikirkan saja, seberapa menakutkan jenius di dalamnya. Itu sebabnya aku lebih tidak boleh pergi." Warrior yang berkata, "Begitu banyak jenius yang berbakat, di antaranya masih ada orang suci alami. Menurutmu,
jika tubuhku yang lemah ini pergi, bukankah itu sama saja cari mati? Mata orang tua itu sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, kita semua adalah orang yang cerdas, jadi kamu tidak perlu berbasa-basi lagi, katakan saja syaratmu. Warrior yang berkata, aku sangat penasaran. Di Qingzhou, ada begitu banyak orang jenius, seperti Lou Qianxiao dan lainnya. Kenapa kamu tidak memilih mereka, melainkan memilihku? Karena mereka tidak cukup kejam, tidak cukup bengis, dan tidak cukup berani. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak tahu kengerian bocah-bocah di Akademi Bangau Putih, mereka semua sangat kejam dan bengis. Sebenarnya, kekuatan dari banyak murid kami sebelumnya masih boleh, tetapi mereka semua telah dikalahkan. Selain kekuatan adalah alasan utamanya, ada alasan lain yaitu mereka tidak cukup kejam dan gila. Saat memikirkan tentang ini, orang tua itu melirik warrior yang dan berkata, sementara kamu, meskipun kekuatanmu untuk sementara tidak lebih hebat dari Kazulou dan yang lainnya, tetapi kamu pasti melampaui mereka dalam hal kekejaman dan keberanian. Sementara tentang kekuatan, itu bisa ditingkatkan. Selain itu, kekuatanmu tidak jauh lebih lemah dari mereka. Jika kamu bisa naik ke jiwa pedang alam ketiadaan, kamu tidak lebih akan lemah dari mereka sama sekali, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, jika aku pergi, manfaat apa yang dapat kamu berikan padaku? Orang tua itu merenung lama, lalu berkata, aku punya 7 pendekar suci di Akademi Bangau Putih. Sebelum kompetisi, kami bertujuh bisa membantumu 3 kali dengan gratis. Setelah kompetisi, jika kamu bisa mencapai 3 besar, kamu akan menjadi dekan akademi berikutnya. Pada saat itu, selain 7 pendekar suci kami yang menjadi pelindungmu, kamu dapat menggunakan sumber daya dari seluruh perguruan lautan awan. Selain itu tidak akan memengaruhi jabatanmu di perkumpulan pedang kuno. Warrior yang menoleh untuk melihat orang tua itu dan berkata, kenapa? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke langit dan berkata, aku bilang untuk bertahan hidup, apa kamu percaya? Warrior yang menatap orang tua itu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, setuju. Dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Bantuan 7 pendekar suci adalah persis apa yang dia butuhkan. Karena jika tidak ada sesuatu yang terjadi, dia pasti akan pergi ke Sekte Suci Awan. Pada saat itu, jika perkumpulan pedang kuno tidak maju untuk membantu, bukankah dia akan ditindas? Dengan janji orang tua itu, ketika dia menghadapi Sekte Suci Awan raksasa di masa depan, setidaknya dia tidak akan ditindas oleh pendekar suci. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika dia menjadi kuat, dia baru bisa benar-benar kuat. Saat melihat warrior yang setuju, senyum muncul di sudut mulut orang tua itu, dan dia berkata, oke, karena kamu sudah setuju, maka semua orang adalah orang sendiri. Karena semuanya adalah orang sendiri, maka aku tidak akan sungkan padamu. Sekarang kamu juga telah melihat bahwa perguruan lautan awan kami menghadapi bahaya besar. Sebagai orang sendiri, bagaimana kamu bisa melihat dan membiarkannya begitu saja? Jangan lihat gambar ini untuk saat ini dulu. Kamu simpanlah dulu untuk saat ini dan melihatnya ketika kamu punya waktu. Sekarang, cepat jaga kota untuk kami. Sialan. Mulut warrior yang berkedut, dan dia berkata, kamu menipuku. Orang tua itu tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa dianggap menipu? Kita semua adalah orang sendiri, dan sudah seharusnya saling membantu, kan? Aku bukan lagi guru di halaman luar sekarang, kata warrior yang
Jika aku bilang iya, kamu akan segera menjadinya, kata orang tua itu. Aku masih membunuh siswa halaman dalam. Warrior yang berkata lagi, kamu pergi menjaga kota, bukan untuk pengampunan, tetapi untuk rasa bersalah dan melakukan jasa, kata orang tua itu. Warrior yang terdiam. Orang tua itu berkata, ngomong-ngomong, sekelompok siswamu di halaman luar masih memiliki kasih sayang yang mendalam padamu. Mereka semua berlutut di depan gerbang kota untuk meminta pengampunan untukmu dan memintaku untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, mereka akan terus berlutut. Saat mendengar itu, terasa kehangatan di hati Warrior Yang, dan dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan ke arah kota Yunhai. Pada saat ini, orang tua itu berkata lagi, meskipun aku berjanji padamu, tetapi jika kamu ingin perguruan mengakuimu dan membiarkanmu menggunakannya di masa depan, kamu harus membuat sedikit pencapaian. Terutama 6 orang tua itu, hanya dengan mendapatkan pengakuan mereka akan bersedia membantumu. Jika tidak, suatu hari saat kamu sudah pergi, jangankan meminta mereka membantumu, mereka mungkin akan memukulimu saat tidak senang melihatmu. Warrior yang merenung lama, lalu berkata, sebelum datang, aku telah bertemu orang-orang dari Sekte Suci Awan. Mereka bersama siluman monster di Pegunungan Serigala Langit, dan mereka juga mengundangku untuk bergabung dengan Sekte Suci Awan. Aku tahu, kata orang tua itu. Kamu tahu? Warrior yang bertanya dengan heran. Orang tua itu mengangguk dan berkata, mereka tidak menyembunyikannya, tetapi mereka juga tidak mengirim Master Pendekar Suci untuk datang, dan hanya diam-diam membantu Raja Siluman Serigala. Alasan mengapa mereka tidak mengirimkan pendekar suci mungkin sedang menunggu sesuatu. Kenapa mereka menyerang perguruan Lautan Awan? Warrior yang bertanya. Orang tua itu berkata, Raja Serigala melakukan serangan pada kami, dan aku tahu kenapa. Perguruan Lautan Awan menempati nadi spiritual terbaik di daerah ini, dan ada banyak sekali lapisan mineral. Sementara Pegunungan Serigala Langit di mana Raja Serigala berada tidak hanya tidak memiliki lapisan mineral, tetapi nadi spiritualnya juga mengering. Oleh karena itu, demi keturunannya, dia harus menyerang perguruan Lautan Awan kami. Jika tidak akan ada lagi klan serigala dalam jangka panjang di dunia. Saat berbicara tentang ini, orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, sementara Sekte Suci Awan jauh di batas utara. Seharusnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang kita, tetapi mereka malah melakukannya. Selain itu, mereka masih bergabung bersama klan siluman, dan itu yang membuatku bingung. Perlu diketahui, ras manusia dan klan siluman selalu saling bermusuhan. Apa kita memiliki bala bantuan? Warrior yang bertanya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja, bala bantuan ini adalah perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao. Tapi sebelum Sekte Suci Awan benar-benar bertindak, perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao tidak akan bergerak. Alasan mengapa mereka membantu kita secara alami adalah untuk mencegah kekuatan Sekte Suci Awan melangkah ke wilayah selatan. Di sini, wilayah manusia tidak cukup lagi. Bagaimana perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao bisa mentolerir satu kekuatan lagi untuk campur tangan? Jika dikatakan seperti itu, situasinya tidak seburuk itu, kata Warrior Yang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya mungkin lebih buruk dari yang kamu kira. Saat ini, hanya klan serigala yang menyerang kita, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Raja Siluman lainnya di wilayah selatan tidak akan menyerang tiba-tiba. Singkatnya, tidak peduli bagaimanapun, kita tidak perlu takut, dan perguruan Lautan Awanku juga tidak lemah. Boom! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari langit, dan kemudian lolongan serigala yang familiar bergema di langit yang jauh.
mereka akan menyerang kota lagi. Orang tua itu berkata, "Bocah, mulai sekarang, kamu bertanggung jawab atas gerbang utama kota Yunhai. Jangan biarkan satupun siluman monster masuk. Jika ingin mendapatkan bantuan besar perguruan lautan awan, kamu harus memberikan pengorbanan, dan sekarang saatnya bagimu untuk melakukannya." Saat orang tua itu selesai berbicara, 6 berkas cahaya tiba-tiba naik ke langit di kota Yunhai dan menghilang ke dalam langit. Pada saat yang sama, orang tua itu juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Warrior yang mengalihkan pandangannya dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangan kanannya, dia segera mengambil lukisan yang tergantung di dinding gunung. Kemudian, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di langit. Bahkan demi Yuran dan yang lainnya, dia juga harus pergi. Bersambung.